Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2281. Tolong bantu saya untuk mengobatinya. Banyak orang berkata dengan cemas. Menurut pernyataan Qin Chen, belum lama Raja Pengobatan Tianhao jatuh. Jika ini terus berlanjut, Raja Pengobatan Tianhao pasti akan mati. Tuan, jangan khawatir. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kemunculan Raja Pengobatan Tianhao sekarang menunjukkan bahwa gu kehidupan ini telah mencapai tahap akhir pertumbuhan. Sulit untuk menyelesaikannya. Tindakan apapun saat ini akan membangkitkan Life Gu dan menyebabkan jatuhnya Raja Obat Tianhao. Lalu apa yang harus saya lakukan? Semua orang cemas. Raja Pengobatan Tianhao adalah orang tua yang baik, dan tidak ada yang ingin dia mengalami kecelakaan. Jika kamu ingin menyelamatkan Raja Obat Tianhao, kamu perlu menemukan lokasi Life Gu, menangkapnya, atau membunuhnya. Qin Chen tidak menjawab, tetapi menjelaskan, meskipun Life Gu tidak pecah, ia hidup. Setelah menghadapi bahaya, ia akan pecah terlebih dahulu dan melarikan diri, sehingga sulit ditangkap. Selain itu, cara menyembunyikan Life Gu sangat tinggi, dan hampir sulit untuk memahaminya dengan kekuatan mental di dunia luar. Jika begitu mudah ditemukan, ketika begitu banyak master mengamati, mereka telah menemukan Gu kehidupan ini, bukannya tidak menemukan apapun. Selanjutnya, yang terbaik adalah membunuh gu kehidupan di tubuh Raja Pengobatan Tianhao, karena gu kehidupan akan melepaskan kekuatan hidup asli pada saat kematian, sehingga Raja Pengobatan Tianhao tidak akan banyak rugi. Jika tidak, jika Life Gu diambil secara paksa dari tubuh Raja Pengobatan Tianhao, Raja Pengobatan Tianhao akan tetap tidak sadarkan diri atau bahkan jatuh karena meninggalnya kehidupan. Ini hanyalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Karena Yang Mulia dapat melihat masalah Raja Obat Tianhao, pasti ada solusinya. Tolong lakukan. Ketika Penatua Wu Zhen cemas, dia benar-benar memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, seperti generasi muda yang memberi hormat kepada senior. Tolong bantu saya. Yang lain buru-buru memberi hormat. Bahkan Tuan Gulian, yang paling kejam terhadap Qin Chen sebelumnya, tampak hormat dan hampir tidak berlutut. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang kehidupan ini Gu. Saya khawatir bahkan jika mereka menemukan beberapa wakil Master Pavilion, tidak akan ada solusi yang baik. Sebaliknya, mereka tidak tahu sebanyak anak laki-laki di depan mereka. Kamu bisa yakin, meskipun sulit, itu bukan tidak mungkin. Qin Chen berkata, jika Anda memiliki permintaan, sebutkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Penatua Wu Zhen berkata dengan tegas. Yang lain juga mengangguk satu demi satu tanpa ragu-ragu. Melihat tatapan tulus dari orang-orang ini, Qin Chen merasakan banyak emosi di hatinya. Dan orang-orang ini memang apoteker yang dia kenal dengan baik. Para ahli alkimia ini telah berkomunikasi dan meneliti di Danta sepanjang hari. Meskipun tidak ada keterikatan kepentingan tertentu antara satu sama lain, hubungan di antara mereka menjadi begitu dekat. Demi keselamatan Raja Obat Tianhao, mereka bahkan dapat membuat pengorbanan besar. Semuanya, saya juga seorang apoteker. Bagaimana saya bisa memanfaatkan bahaya dan yakin bahwa saya tidak memiliki persyaratan apapun, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Raja Kedokteran Tianhao. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen berkata kepada Lu Xun yang berada di samping, Tuan, naga hitam Yin masih bersamamu. Tolong keluarkan. Dengan saya, Lu Xun buru-buru mengeluarkan ramuan hitam, yang seperti naga hitam, berkabut dan mengeluarkan napas yang sangat dingin. Faktanya, gu kehidupan ini diperkenalkan ke dalam tubuh Raja Pengobatan Tianhao melalui naga hitam. Lingkungan di mana naga hitam menginduksi pertumbuhan sangat dingin dan gelap, dan kondisi asli kehidupan gu juga sama, dan nafas naga hitam juga memelihara kehidupan. Salah satu persyaratan utama Gu, saya khawatir Raja Obat Tianhao diparasit oleh Life Gu saat dia tertarik dengan naga hitam ini. Qin Chen menjelaskan, semua orang tersedot AC, bagaimana mungkin? Saat menjelaskan, labu hitam muncul di tangan Qin Chen, dan ketika labu dipukuli, dua serangga emas dengan cahaya guntur terbang keluar. Ini adalah semut kecil dan api kecil. Ini, cacing roh aneh. Semua orang memandang Xiao Yi dan Xiao Hu, dan mereka diam-diam terkejut.
Meskipun kedua serangga roh ini tidak terlihat besar, nafas yang mereka keluarkan membuat mereka merasa sedikit berdebar. Tidak heran orang ini benar-benar dapat melihat nyali kehidupan. Dan dia telah membangkitkan cacing roh yang aneh. Dan dia tahu cacing roh aneh ini secara alami. Semut kecil, api kecil, kalian berdua menelan timah hitam naga ini. Setelah memasuki tubuh tuan ini, kamu menemukan gu kehidupan dan menelannya. Qin Chen memberi perintah kepada Xiao Yi dan Xiao Hu, dan memimpin naga hitam ke atas. Jika dia ingin menghancurkan Life Gu, Qin Chen secara alami dapat menggunakan teknik yang kuat untuk menghancurkannya, tetapi juga membutuhkan banyak usaha. Tetapi membiarkan semut kecil dan Huo kecil mengambil tindakan berbeda. Life Gu sendiri adalah nutrisi khusus. Jika semut kecil dan Huo kecil menelannya, itu juga akan sangat bermanfaat bagi mereka, dan tidak rentan terhadap kecelakaan. Adapun membiarkan mereka melahap Black Dragon Yin, itu karena Black Dragon Yin adalah nafas favorit Life Gu. Setelah semut kecil dan api kecil menelan Black Dragon Yin, mereka akan memiliki nafas Black Dragon Yin pada mereka, yang tidak akan menarik kecurigaan Life Gu. Makan itu. Selain itu, naga hitam menarik semut kecil dan api kecil. Xiao Yi dan Xiao Huo secara alami memahami arti Qin Chen, dan setelah dengan cepat melahap Black Dragon Yin, mereka langsung menyusut dan memasuki kulit Raja Obat Tianhao. Semua orang menahan napas. Dalam persepsi jiwa Qin Chen, dia merasa bahwa semut kecil dan Huo kecil dengan cepat memasuki kedalaman tubuh Raja Obat Tianhao dan menemukan tempat kehidupan Gu. Dan kemudian kedua serangga itu dengan cepat berbicara. Dan dengan sekali klik, mereka tertidur. Life Gu digigit menjadi dua dan ditelan. Tiba-tiba, napas kehidupan yang kuat keluar dari tubuh Gu kehidupan yang mati. Ledakan. Napas murni kehidupan menyapu tubuh Raja Obat Tianhao tiba-tiba. Aura kehidupan ini adalah aura kehidupan Raja Pengobatan Tianhao sendiri, yang secara alami cepat diserap olehnya. Sekuele yang ditinggalkan oleh Life Gu, seolah-olah Baik Sue bertemu dengan matahari yang terik dan menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Semut kecil dan Huo kecil diterbangkan, dan Qin Chen langsung menyimpannya, mencernanya dan tertidur. Bahaya tersembunyi di dalam tubuh berkurang, dan kulit kering dan kendur Raja Obat Tianhao mendapatkan kembali elastisitas dan vitalitasnya, seolah-olah beberapa dekade lebih muda dalam sekejap. Ini, orang-orang di samping semua terpana oleh pemandangan di depan mereka. Sehat. Setelah beberapa saat, Raja Obat Tianhao terbangun samar-samar di bawah tatapan orang banyak. Melihat banyak tatapan prihatin di atas kepalanya, dia berkata dengan ragu, "Ada apa dengan semua orang?" Dalam perasaannya, dia hanya tidur sebentar. Raja Pengobatan Tianhao, kamu akhirnya bangun. Haha, itu luar biasa. Keajaiban, ini keajaiban. Hei, bagaimana dengan Sein Ouyang dan anak itu? Kenapa mereka hilang? Sungguh, kemana kamu pergi? Itu ada di sana sekarang, Raja Pengobatan Tianhao. Kamu benar-benar harus berterima kasih kepada ahli itu dan Sein Ouyang. Pergi, ayo pergi ke dermawan. Metodenya sekarang benar-benar tidak mungkin. Kerumunan sangat gembira. Ketika mereka pulih, Qin Chen dan Ouyang Nana sudah pergi dengan tenang, menjelaskan kepada Raja Pengobatan Tianhao, sambil mencari mereka dengan cemas. Secara alami, Qin Chen dan Ouyang Nana tidak tahu semua ini. Mereka naik ke atas dan segera mencapai beberapa lantai yang lebih tinggi, dan melihat Ouyang Hongguang mendekat dengan cepat. Kemana kalian berdua pergi? Pergi, ikuti aku ke kuil api surgawi. Permohonan itu berlalu. Memegang token, Ouyang Hongguang dengan hati-hati memimpin Qin Chen ke puncak pagoda dan Bab 2282. Kuil Tianhuo, yang terletak di atas pagoda dan dijaga ketat. Penjaga di tingkat bawah menara dan tidak terlalu ketat. Selama mereka adalah alkemis, mereka bisa berjalan sesuka hati. Tetapi semakin tinggi penjaganya, semakin tinggi penjaganya. Terutama lantai tertinggi dijaga ketat dan diblokir oleh Danta Secret Treasures. Bahkan jika kultivasi Qin Chen menembus langit, dibutuhkan banyak upaya untuk menembusnya. Tetapi Ouyang Hongguang mengambilnya secara alami dan tanpa hambatan. Leluhur, apakah itu nafas istana api surgawi? Di tengah jalan, Ouyang Nana tiba-tiba mengangkat kepalanya, karena dia merasakan napas yang kuat di atas kepalanya, dan dia tanpa sadar membuka kekuatan mentalnya dan memeriksa ke lantai atas.
Tetapi kekuatan mentalnya dengan cepat diblokir, dan ada semua formasi di pagoda dan bahkan kekuatan mental alkemis peringkat ke-9 hampir tidak dapat menembus jarak. Meski begitu, Yang Nana masih merasa bahwa ada kekuatan mengerikan yang tak tertandingi di dan pago di atas kepalanya, yang menyebabkan denyutan yang tak dapat dijelaskan dari api asli di tubuhnya, seolah-olah dia sedang berdoa menuju nafas di atas kepalanya. Istana Api Langit. Qin Chen merasakan kekuatan ini lebih jelas daripada Yang Nana, dan matanya menunjukkan emosi. Dia sangat akrab dengan napas ini. Itu adalah napas api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di Istana Api Surgawi. Dan dalam nyala api ini, Qin Chen juga merasakan aura yang unik. Begitu aura ini pingsan, api iblis teratai hijau di tubuh Qin Chen melompat dengan keras, seolah-olah ada sesuatu di Istana Api Surgawi ini. Membangkitkan kegembiraan King Lian Demon Fire. Napas ini, apakah itu nyala api dalam legenda Istana Api Surgawi? Mata Qin Chen bersinar tajam. Nana, jangan menyelidiki terlalu lama. Pagoda dan berada di bawah amplop surga dan dunia. Jika kamu mengintip secara paksa, kamu akan ditangkap oleh langit dan dunia, dan kamu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ouyang Hongguang merasakan kekuatan spiritual Ouyang Nana menyebar, mengingatkannya. Ya, leluhur. Ouyang Nana buru-buru mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Langit dan dunia adalah harta Danta, dan dia bisa merasakan semua fluktuasi dalam kehampaan. Secara alami, dia tidak berani lancang di Danta, tetapi harapan Istana Api Surgawi secara alami bahkan lebih besar. Ayo pergi. Ouyang Hongguang memimpin Qin Chen dan Ouyang Nana ke atas. Semakin dekat mereka, denyutan di tubuh mereka menjadi semakin kuat, dan api iblis King Lian di tubuh Qin Chen menjadi semakin bersemangat. Itu tidak mungkin salah. Itu mungkin satu-satunya nyala api yang dapat menyebabkan api iblis King Lian berfluktuasi. Ternyata legenda di Istana Api Surgawi itu benar. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Rumor mengatakan bahwa ada api yang sangat menantang langit di Aula Api Surgawi. Itu dimasukkan ke dalamnya oleh pendiri Aula Api Surgawi ketika Aula Api Surgawi dan tadi didirikan. Itu adalah inti dari Aula Api Surgawi. Kemudian dengan perkembangan Pavilion Pil, api roh aneh terus-menerus dikirim ke Aula Api Surgawi, dan Aula Api Surgawi menjadi semakin makmur. Tetapi nyala api legendaris belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam kehidupan Qin Chen sebelumnya, dia telah memasuki kuil api surgawi berkali-kali dan sangat akrab dengan kuil api surgawi. Tetapi dia tidak pernah menemukan apa yang disebut api legendaris. Tetapi kali ini, api iblis teratai hijau di tubuhnya benar-benar berdenyut. Api biasa tidak pernah bisa menyebabkan situasi ini. Jejak kegembiraan muncul di hati Qin Chen. Nyala api yang bisa membangkitkan api setan King Lian. Api macam apa itu? Qin Chen dan rombongannya dengan cepat tiba di lantai tempat kuil Tianhuo berada. Berhenti. Penjaga di pintu segera berjalan dan melihat bahwa itu adalah Tuan Ouyang Hongguang. Dia segera membungkukkan tangannya dan berkata, ternyata itu adalah wakil pavilion Master Ouyang. Tetapi tempat ini adalah tempat utama di Istana Api Surgawi. Ouyang Hongguang mengeluarkan surat perintah dan berkata, ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Yang Mulia dan saya, orang suci Ouyang Nana. Saya ingin merasakan aura Istana Api Surgawi, jadi biarkan saya pergi. Ya, melihat surat perintah itu, banyak penjaga segera menyerah, dan Ouyang Hongguang maju selangkah, membawa Ouyang Nana dan Qin Chen ke dalamnya. Tunggu, Wakil Master Pavilion Ouyang, siapa ini? Pemimpin penjaga mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Ini adalah murid yang diterima dan Cheng oleh lelaki tua itu, dan aku ingin masuk bersama. Ouyang Hongguang berkata dengan sungguh-sungguh. Ini, Wakil Master Pavilion Ouyang, ini sepertinya agak sulit diatur, kan? Meskipun Ouyang Hongguang memiliki surat perintah, itu hanya pemimpin orang suci Ouyang Nana. Ouyang Hongguang adalah wakil kepala pavilion yang masuk secara pribadi, tetapi dia juga membawa seseorang untuk masuk, yang membuat pemimpin penjaga tiba-tiba malu. Ouyang Hongguang tersenyum sedikit. Xing Fei, apakah Anda sudah lama bergabung dengan pavilion dan saya, kan? Ya, sudah hampir 200 tahun. Pemimpin penjaga ini tampaknya tidak tua, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas, salah satu penjaga tertua di Dan Pavilion.
Jika tidak, dia tidak akan menjaga istana api surgawi yang begitu penting. Karena kamu juga seorang lelaki tua, kamu tentu tahu bagaimana aku Ouyang Hongguang. Putra ini adalah muridku Ouyang Hongguang. Meskipun aturan kuil Tianhuo ketat, aku hanya menunggu suasana kuil Tianhuo di luar kuil Tianhuo, dan masih ada surat perintah. Dan untuk memasuki kuil Tianhuo, kamu harus memiliki token dan kunci dari Tuan Paviliun Tuan. Apakah kamu masih takut aku akan menghancurkan kuil Tianhuo? Ouyang Hongguang berkata sambil tersenyum. Ini, Xing Fei ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, tolong, 3. Bagaimanapun, Ouyang Hongguang adalah wakil kepala Dange. Seperti yang dia katakan, beberapa orang baru menyadarinya di luar aula Tianhuo. Tanpa kunci pemilik paviliun, bahkan Ouyang Hongguang tidak dapat memasuki aula Tianhuo. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia hanyalah seorang pejuang. Hal ini juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup di Dan Paviliun dan memiliki hubungan yang baik dengan beberapa pemimpin tingkat tinggi. Terima kasih banyak kalau begitu. Ouyang Hongguang tersenyum dan melengkungkan tangannya dan berjalan ke lantai ini. Setelah Xing Fei memverifikasi surat perintah itu, dia membuka pintu di belakangnya, dan tiba-tiba napas yang menyengat keluar dari balik pintu. Batas waktu untuk sentimen adalah 1 hari. Setelah 1 hari, tidak peduli apa sentimennya, ketiganya harus keluar. Anda semua harus tahu aturan ini. Wakil Master Paviliun Ouyang. Ketika suara itu jatuh, Xing Fei menutup pintu dan mengisolasi 3 Qin Chen di dalamnya. Di depan Qin Chen dan mereka bertiga, ada aula tinggi seperti tembaga hitam yang megah. Di atas aula diukir naga dan bangunan yang dicat, diukir dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya dan burung dan binatang buas, megah dan mendominasi. Dan tepat di depan Qin Chen dan yang lainnya, ada gerbang perunggu. Di gerbang perunggu, batasan dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya diukir, dan cahaya bersinar. Napas yang menyengat bergema di ruang ini. Elemen api di udara lebih kuat dari sebelumnya, dan aturan sistem api bertahan dengan gila. Qin Chen dan yang lainnya tidak berada di dalam aula api surgawi, tetapi hanya penghalang antara aula api surgawi dan dunia luar. Tetapi bahkan di sini, napas api yang membakar sudah cukup untuk membuat tuan di bawah Kaisar Wu berubah menjadi kok, untuk sementara. Nana, kamu bisa merasakannya di sini. Ouyang Hongguang berkata kepada Ouyang Nana, dan kemudian berkata kepada Qin Chen, kamu juga telah melihat bahwa, meskipun kuil Tianhuo ada di depan, tidak ada Master Paviliun, kunci. Qin Chen melambaikan tangannya dan berjalan ke gerbang perunggu aula api surgawi di mata Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana yang meragukan, dan perlahan menyentuh gerbang aula api surgawi dengan tangan kanannya. Hati-hati, Ouyang Hongguang segera kehilangan suaranya dan berteriak. Bab 2283. Istana api surgawi sangat defensif. Di atas gerbang perunggu ini ada batasan dan formasi. Begitu seseorang menyentuhnya tanpa kunci, itu pasti akan dibalas. Sekarang Qin Chen menyentuhnya dengan gegabah, bukankah ini mencari kematian? Tapi saat berikutnya, mata Ouyang Hongguang melebar, dan seruan itu tiba-tiba berhenti. Ada kilatan cahaya di atas gerbang perunggu, dan setelah Qin Chen menyentuhnya dengan tangan kanannya, gerbang istana api surgawi tidak merespons, tetapi lingkaran cahaya samar masih mengalir, dan lingkaran cahaya itu perlahan menyelimuti Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Mata Ouyang Hongguang hampir meledak, bahkan jika dia berani menyentuh gerbang aula api surgawi, bahkan sebagai wakil kepala paviliun alkimia, dia akan terpesona. Rumor mengatakan bahwa larangan di aula api surgawi begitu kuat sehingga dia akan mati jika dia tidak mencapai alam suci. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terluka? Kuil surga, teman lama, aku akhirnya kembali. Qin Chen menyentuh perasaan akrab di gerbang aula api surgawi dengan tangan kanannya, dan dipenuhi dengan emosi. Kemudian, dia meremas taktik dengan kedua tangan dan dengan cepat menyentuh beberapa titik kunci di pintu, berdengung, dan tiba-tiba, pintu istana api surgawi meledak dengan sinar warna-warni, seolah diaktifkan. Leluhur, apa yang Dan Sheng lakukan? Ouyang Nana sudah tercengang, dan wajahnya tertegun. Bukankah untuk merasakan aura istana Tianhuo? Dan Sheng ini menyentuh istana api surgawi, dan tidak diserang oleh barisan besar. Yang lebih mengejutkan Ouyang Nana adalah ketika leluhur melihat tindakan Dan Sheng.
Terlepas dari beberapa kekhawatiran, tidak ada keberatan atau kejutan, seolah-olah dia tahu bahwa pihak lain memiliki tujuan lain. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Ouyang Hongguang benar-benar tidak ingin menjawab Ouyang Nana. Dia menatap cahaya yang mekar di aula api surgawi. Aura mengerikan tetap ada, dan pintu aula api surgawi di depan Qin Chen berderit. Suara itu terbuka perlahan, berengsak. Bagaimana Qin Chen melakukan ini? Bahkan jika dia secara mental siap untuk kekuatan Qin Chen, Ouyang Hongguang tercengang dan hampir gila. Aula api surgawi adalah salah satu tempat paling sentral di pagoda dan kecuali jika Master Pavilion mengunjunginya secara pribadi, atau dia memiliki kunci untuk Master Pavilion. Bahkan jika dia adalah wakil Master Pavilion dan bahkan banyak penatua dari Pavilion dan itu benar-benar tidak ada cara untuk memasukinya. Tapi Qin Chen membuka gerbang istana api surgawi sesuka hati. Bukankah murid Po Chen Wu Huang sangat hebat? Apa yang dilakukan Qin Chen benar-benar menumbangkan pemahaman Ouyang Hongguang. Kamu menunggu di luar pintu. Qin Chen berkata dengan ringan, dan kemudian melangkah ke istana api surgawi. Dengan keras, pintu tertutup, hanya menyisakan Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana yang tercengang. Leluhur, apakah kita mendapat masalah? Ouyang Nana tercengang. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan linglung. Dia tahu betul bahwa istana api surgawi adalah tempat yang tabu untuk Pavilion Pil. Identitas wakil Master Pavilion leluhur pasti akan dilucuti, dan seluruh keluarga Ouyang akan putus asa. Kami menunggu dengan sabar, dia. Karena dia memilih untuk melakukan ini, dia pasti memiliki makna yang dalam. Ouyang Hongguang tahu bahwa segalanya telah mencapai titik ini, dan dia bisa bermain bagaimanapun caranya. Dia hanya bisa berdoa agar gerakan di sini tidak ditemukan, atau agar Qin Chen memiliki keyakinannya sendiri untuk melakukannya. Selain itu, Ouyang Hongguang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia, Ouyang Nana memandang leluhur dengan curiga, matanya mengungkapkan pikiran yang dalam. Dia samar-samar merasa bahwa hubungan antara Dan Sheng dan leluhur tampaknya bukan hubungan antara murid bernama yang dikatakan leluhur. Wow, begitu dia memasuki kuil api surgawi, panas yang menyengat tiba-tiba menyebar ke permukaan. Aula api surgawi tampak kecil, hanya menempati tingkat tertentu di puncak pagoda dan, tetapi begitu Anda memasukinya, apa yang muncul di depan mata Qin Chen adalah ruang yang luas seperti langit berbintang. Di aula utama ini, ada 98. 11 pilar batu mencapai langit. Pilar batu ini memiliki panjang yang berbeda, dan ada sinar api di setiap pilar batu. Di batang tubuh pilar batu, berbagai rune terukir. Rune ini mekar dengan cahaya yang unik, menyelimuti setiap pilar batu, menyebabkan setiap pilar batu menjadi individu yang mandiri, dan aliran energi menakutkan mengalir dari pilar batu ini. Membengkak dari bawah, pilar batu ini mengarah ke bawah tanah yang tak berujung, menyerap panas bumi dan mendukung pertumbuhan api di pilar batu. Selain itu, ada api yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan ini, mekar, seperti bintang di langit. Tak terhitung jumlahnya. Mereka yang dapat memasuki aula api surgawi ini, level terendah juga adalah api roh darah tingkat 9, dan api di bawah tingkat 9 tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula api surgawi. Dan api pada 99 dan 81 pilar batu juga api bumi pada tingkat terendah. Masing-masing berada di antara 100 teratas dalam daftar api bumi. Dapat dikatakan bahwa api paling menakutkan di daratan berkumpul di sini. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya di daratan telah berkumpul dari seluruh dunia. Setelah ribuan tahun penggantian yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap membentuk skala besar istana api surgawi. Teman-teman lama, aku kembali lagi. Qin Chen melihat banyak api di antara langit dan bumi dan bergumam. Ada banyak api di sini, yang dia rasakan di kehidupan sebelumnya, dan bahkan sebagian kecil dari api di sini berasal dari kehidupan sebelumnya. Dengan jatuhnya suara Qin Chen, ledakan, nyala api di 99 dan 81 pilar batu melompat dengan panik, menyala dengan ganas, bersorak kegirangan, seolah bersorak untuk kembalinya Qin Chen. Aku akhirnya melihatmu lagi, teman-teman lama. Tidakkah kamu memberiku sedikit upacara pertemuan? Qin Chen tersenyum. Dia baru saja selesai berbicara. Bersenandung, api yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan panik.
dan segera kekuatan api bertahan satu demi satu, dan ratusan kekuatan api berkumpul bersama dan bergegas menuju Qin Chen. Bersenandung, tubuh Qin Chen tiba-tiba bergetar, dan kemudian, api iblis King Lian bangkit dari tubuhnya, membungkusnya, membakar dan melompat, dan kekuatan ratusan api itu ditelan oleh api iblis King Lian. Tubuh Qin Chen seperti lubang hitam, dengan rakus melahap kekuatan yang berasal dari ratusan api ini. 9 hantu, Netherfire yang tidak disengaja, api teratai di pusat bumi. Kekuatan api memperluas tubuh Qin Chen dan kekuatan api iblis King Lian. Tapi pada saat ini, bersenandung, dalam kehampaan aura mengerikan meresap, dan di atas pilar batu tak berujung, tampaknya kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya bangkit. Begitu kekuatan ini muncul, api iblis King Lian melompat dengan hebat. Tempat itu awalnya kosong dan hampa, tetapi pada saat ini, tampaknya berubah menjadi bintang kosmik, dan kekosongan itu benar-benar terbakar, dan napas es dan dingin meresap keluar. Sebenarnya tidak termasuk api iblis King Lian di lapangan. Semua api ditekan, ledakan, sangat gemetar di istana api surgawi. Oke, Qin Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Apakah kamu akhirnya muncul? Bab 2284. Dalam kehampaan, kekuatan api yang mengerikan menghilang dengan liar, menekan api dari seluruh aula api surgawi. Kengerian yang tak tertandingi ini membuat Qin Chen juga merasakan kengerian sedikit pun. Dalam kekosongan tak berujung istana api hari itu, sepasang mata tak terlihat muncul, menatap Qin Chen di bawah. Apakah ini api misterius di istana api surgawi? Qin Chen bergumam. Nafas ini sangat menakutkan. Sebenarnya setara dengan King Lian Demon Fire, dan itu pasti api yang melampaui peringkat Kaisar ke-9. Selain itu, nyala api ini tampaknya telah menghasilkan sejumlah kebijaksanaan, dan Qin Chen bisa merasakan bahwa pihak lain sedang menatapnya, dan api iblis King Lian di bawah dalam kehampaan yang tak berujung. Tidak heran jika dalam kehidupanku sebelumnya, aku tinggal di sini begitu lama dan aku tidak bisa merasakan keberadaan nyala api ini. Itu melampaui nyala api tingkat kaisar. Tidak peduli level apa itu, aku tidak bisa merasakannya dengan hatiku. Tetapi dalam kehidupan ini, nyala api misterius ini muncul. Seolah-olah karena api iblis King Lian, ia muncul, memancarkan aura yang kuat. Itu seperti harimau yang ganas, tidur di gunung dan hutan. Tidak peduli api apa yang ditambahkan ke kuil api surgawi. Tidak ada gerakan. Karena harimau adalah raja binatang buas. Dan nyala api lainnya tidak ada apa-apanya, matanya. Tapi kemunculan King Lian Demon Fire seperti singa yang menerobos wilayah harimau. Dan keduanya merasakan kengerian satu sama lain. Ledakan. Nyala api ini menyala dengan liar dan kekosongan itu terdistorsi. Bakat ini sebenarnya melahirkan bunga api es yang mekar. Bunga api ini sangat dingin sehingga kekosongan membeku di sini. Di bawah kekuatan ini, nyala api yang tak terhitung jumlahnya di istana api surgawi bergetar ketakutan. Seolah-olah seorang punggawa bertemu kaisar. Termasuk api tanah pada 99 dan 81 pilar batu. Nyala api yang membara ditekuk, seperti menyerahkan satu sama lain. Hanya satu nyala api yang tidak menyerah. Itu adalah api iblis King Lian. Bersenandung, api iblis teratai hijau terbakar, dan tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi teratai biru-biru. Terbakar dengan panik, meledakkan kekuatan yang menakutkan. Ini untuk menunjukkan kepada pihak lain kekuatannya. Ledakan, api dalam kehampaan merasakan keadaan api iblis King Lian, dan tiba-tiba menjadi marah. Seperti harimau yang marah, kekuatan api dingin menyapunya. Dan api iblis King Lian tidak menyerah, dan di bawah pembakaran, itu melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan bertabrakan dengan gila. Ledakan, kekuatan kedua api itu bertabrakan, dan seluruh aula api surgawi digulung dengan gelombang api yang mengejutkan. Di bawah mekar cemerlang yang mempesona, aula api surgawi dibanjiri dengan api yang tak ada habisnya. Itu menelan setiap inci ruang aula api surgawi sekaligus, dan Qin Chen juga dibungkus di dalamnya. Dingin, tapi dengan kekuatan api kosong. Api macam apa ini? Qin Chen merasakan kekuatan api dalam kehampaan, dan kultivasinya terlalu sulit untuk didukung, dan rasa sakit yang parah mulai datang dari permukaan tubuhnya.
yang terbakar dengan gila-gilaan. Untungnya, dia ada di sini. Jika dia ada di sini, dia akan digantikan oleh alkemis tingkat kaisar bela diri puncak biasa. Dia pasti akan tersapu oleh kekuatan ini dan menghilang dalam sekejap. Hahaha, King Lian Demon Fire. Pria misterius ini sepertinya ingin mencoba kekuatan kita. Datang dan mainkan. Qin Chen tertawa. Mendesak ekaristi yang tidak dapat dihancurkan. Seberkas cahaya melintas di atas tubuhnya, naik ke langit. Dia bisa merasakan arogansi api dalam kehampaan, seperti Raja Api, menutupi dunia. Qin Chen tahu bahwa jika dia ingin menghadapi dan menaklukkan api seperti itu, tidak ada gunanya mengandalkan pemurnian sederhana, kecuali dia mengalahkannya terlebih dahulu. Kalau tidak, itu tidak akan pernah diizinkan untuk menyerah. Suara mendesing. Qin Chen muncul di atas istana api surgawi dan menamparnya dengan keras. Bersenandung. Di bawah aturan ruang Qin Chen, kekosongan ini dipadatkan dalam sekejap. Semua kekuatan terbatas di ruang ini tidak bisa bergerak. Di bawah cara Qin Chen, api tanah apapun akan dengan mudah ditekan dan sulit dipindahkan. Tetapi api ini sangat menakutkan. Di bawah telapak tangan, kekosongan melintas dan nyala api menghilang dalam persepsi Qin Chen dan menghilang dari kekosongan. Apa? Qin Chen terkejut. Nyala api ini adalah metode ajaib sehingga dia bisa melarikan diri dari pemadatan ruangnya sekaligus. Harus dipahami bahwa aturan ruang Qin Chen begitu kuat sehingga bahkan api iblis King Lian mungkin tidak dapat menghindarinya. Api ini harus memiliki atribut spasial. Api dengan atribut spasial. Api macam apa ini? Tapi Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk terkejut. Karena hawa dingin di belakangnya, kekuatan api yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakangnya dan bergegas ke tubuhnya. Ledakan. Kekuatan api meletus dan kekosongan di tubuh Qin Chen terbakar entah kenapa, langsung menjadi pemadam kebakaran. Selain itu, tubuhnya jelas terbakar, tetapi penuh dengan hawa dingin. Esensi sejati dalam tubuhnya dengan cepat dibekukan. Tidak hanya esensi sejati, tetapi kekuatan spiritual, bahkan kekuatan jiwa, secara bertahap dibekukan, penuh stagnasi, nalar. Nyala api ini memiliki kekuatan untuk membekukan segalanya. Selamat pagi. Di bawah keterkejutan, Qin Chen tidak marah tetapi bersukacita. Kekuatan di tubuhnya meledak dengan panik, dan seni Kaisar Ilahi Bintang 9 sedang beroperasi. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan di tubuhnya pulih dengan cepat. Dentur, dan di tubuh Qin Chen, cahaya guntur yang menakutkan muncul, yang merupakan kekuatan darahnya. Pada saat yang mengancam jiwa ini, Qin Chen tidak mencari bantuan Lao Yuan, karena dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia dapat benar-benar menaklukkan nyala api misterius ini dan mendapatkan pengakuan orang lain. Dan ketika Qin Chen menghadapi api misterius ini, di Danta, sekelompok tokoh muncul. Pemimpinnya adalah Sue Zigui, putra suci Pil yang telah diguncang kembali oleh Qin Chen, dan di depannya, ada beberapa pria kuat dengan status luar biasa. Semuanya meledak dengan ngeri. Jika Ouyang Hongguang ada di sini saat ini, dapat dilihat sekilas bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh wakil kepala Sue Jiawenchang. Leluhur, akhirnya kamu datang. Muridnya sudah lama mencari, tapi aku masih tidak bisa menemukan kemana Ouyang Nana dan anak itu pergi. Tapi Eyeliner murid itu menatap pintu masuk Danta. Sudah pasti itu tidak ada seorang pun dari keluarga Ouyang. Tinggalkan Danta, Sue Zigui berkata dengan hormat kepada wakil Master Pavilion Nuncang, matanya muram. Qin Chen membuatnya kehilangan wajah sebesar itu. Bagaimana mungkin dia tidak kembali ke pengadilan? Bagaimanapun, keluarga Sue dan keluarga Wu yang berada dalam keadaan konfrontasi. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak bisa melebih-lebihkannya. Yah, sampah. Kamu tidak dapat menemukannya sendiri. Tidak bisakah kamu menggunakan metode lain? Bagaimana keluarga Sueku merekomendasikanmu sampah seperti itu untuk menjadi putra suci? Wakil Master Pavilion Nuncang melirik Sue Zigui dengan tidak puas, dan berkata dengan dingin, saya sudah bertanya, Ouyang Hongguang baru saja melamar perintah sentimental dari Aula Api Surgawi di Danta, dan dia juga membawa Ouyang Nana dalam perjalanan ini. Seperti yang diharapkan, beberapa dari mereka saat ini berada di Istana Api Surgawi. Kuil Tianhuo. Sue Zigui terkejut.
Tapi anak di sebelah Ouyang Nana tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil Tianhu. Katakan kamu sampah, dan kamu benar-benar sampah. Bukankah itu benar? Sekarang mereka bertiga pergi. Jika anak itu juga berada di aula api surgawi, itu akan menjadi pelanggaran aturan dan tak. Ouyang Hongguang, aku melihat bagaimana kamu bertarung denganku kali ini. Pergi ke istana api surgawi. Wakil Master Pavilion Uncang mengguncang tubuhnya, dan sekelompok orang bergegas menuju tempat kuil Tianhuo, dengan agresif, dengan mata yang mengerikan. Bab 2285. Wakil Master Pavilion Uncang dan yang lainnya sangat agresif sehingga mereka segera keluar dari istana Tianhuo. Seseorang berhenti untukku. Melihat sekelompok besar orang mendekat, ekspresi para penjaga berubah, dan mereka buru-buru menghentikan mereka. Tempat ini adalah tempat aula api surgawi, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Tutup mata anjingmu, lihat siapa lelaki tua itu. Suara tua dan acuh tak acuh terdengar, dan wakil Master Pavilion Uncang berjalan keluar dari kerumunan, dengan ekspresi dingin di matanya. Wakil Master Pavilion Uncang, banyak penjaga terkejut dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Buka pintu luar aula api surgawi dan biarkan aku menunggu. Wakil Master Pavilion Uncang dengan dingin mendengus. Hati Xing Fei terasa sesak, dan keringat dingin tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Sebelum dia melanggar aturan dan membiarkan Wakil Master Pavilion Ouyang Hongguang memasuki istana Tianhu, dia selalu khawatir, takut sesuatu akan terjadi. Dia tidak menyangka bahwa Wakil Master Pavilion Uncang akan membawa seseorang. Jika Wakil Master Pavilion Uncang menemukan situasi di dalam, saya harus sial. Wakil Master Pavilion Uncang, dengan begitu banyak dari Anda, apakah ini tidak sesuai dengan aturan? Xing Fei berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin memasuki istana api surgawi, kamu harus. Xing Fei, di depan lelaki tua itu, jangan ceroboh. Jika lelaki tua itu benar, lelaki tua Ouyang Hongguang ada di dalam. Jika dia bisa masuk, mengapa lelaki tua itu tidak bisa masuk? Wakil Kepala Uncang berkata dengan ringan, buka kuil Tianhuo, jika tidak, Anda juga harus tahu bahwa keluarga Sue saya, Sue Zigui, juga memenuhi syarat untuk memasuki kuil Tianhuo, dan hanya perlu beberapa saat untuk mengajukan pesanan sentimental. Anda seharusnya tidak ingin membiarkan orang tua itu. Bisakah Anda menyusahkan saya lagi? Jika itu masalahnya, wajah semua orang tidak akan terlihat bagus. Kata-kata Wakil Master Pavilion Uncang jatuh di telinga Xing Fei, dan hati Xing Fei tiba-tiba tenggelam. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wakil Master Pavilion Uncang adalah kebenaran. Yang mulia masih ragu-ragu. Jika Anda menunggu orang tua itu mengajukan perintah sentimental, dan Pavilion Lord khawatir, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dibicarakan. Wakil Master Pavilion Uncang tampak dingin. Selain itu, apakah ada pemuda lain yang mengikuti Ouyang Hongguang sebelumnya? Anak ini bertindak atas keluarga Sue saya Sengzi di Danta sebelumnya. Dia melanggar hukum Danta dan sedang diselidiki oleh Balai Penegakan Hukum. Orang tua itu sekarang curiga bahwa anak ini mungkin menjadi orang lain. Seorang mata-mata yang dikirim oleh pasukan Amerika Serikat. Apakah Anda masih harus melindungi pihak lain? Dapatkah Anda menanggung tanggung jawab ini? Atau, biarkan lelaki tua itu mengundang yang lebih tua dari aula penegakan hukum. Apa? Ekspresi Xing Fei dan yang lainnya berubah. Keringat dingin keluar dari belakang, dan banyak penjaga yang mengikuti Xing Fei panik, dan kaki mereka melunak dan hampir tidak berlutut. Pemuda di sebelah Wakil Master Pavilion Ouyang Hongguang ternyata mata-mata dari kekuatan lain. Bagaimana ini mungkin? Tetapi mereka tidak berani bertaruh, karena pemuda ini, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan perilaku Ouyang Hongguang sebelumnya terlalu abnormal. Masalah, wajah Xing Fei menjadi pucat. Jika hal-hal dikonfirmasi, mereka tidak akan menjadi konsekuensi dari pemecatan mereka. Bukan tidak mungkin di penjara. Bos, penjaga lainnya semua memandang Xing Fei pucat. Wakil Pavilion Master Uncang, silakan ikut dengan saya. Xing Fei tidak berani menghentikannya, dan buru-buru membuka pintu ke pinggiran istana Tianhu. Sekelompok orang melihat ke gerbang satu demi satu. Oke, Ouyang Nana, yang merasakan kekuatan api di luar kuil api surgawi,
terkejut dan menoleh dengan tergesa-gesa. Setelah Ouyang Hongguang mendengar suara pintu terbuka, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, seseorang akan memasuki kuil api surgawi. Dia buru-buru menoleh dan melihat sekelompok orang sudah berdiri di pintu. Pemimpinnya ternyata adalah wakil Master Pavilion Wuncang. Tidak baik, Ouyang Hongguang berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Tetapi di ruang yang kaya api ini, jubahnya di belakangnya langsung basah kuyup. Selesai, hatinya tenggelam sepenuhnya, dan dia ditemukan. Benar saja, setelah melihat Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana sendirian di lapangan, wajah Xing Fei tiba-tiba berubah. Suaranya bergetar. Wakil penjaga Ouyang Hongguang, di mana pemuda tadi? Xing Fei, apakah kamu melakukan kesalahan? Pemuda apa? Hanya ada 2 dari kita di sini. Ouyang Hongguang berkata sambil tersenyum. Meskipun dia cemas di dalam hatinya, karena itu sudah terjadi, dia hanya bisa bertahan. Sue Zigui terus mencari di lapangan dengan matanya, tetapi menemukan bahwa tidak ada jejak Qin Chen sama sekali, mengerutkan kening dan berkata, "Leluhur, anak itu tidak ada di sini." Mustahil, wakil kepala pavilion Wuncang tenggelam. Penampilan Xing Fei telah mengkonfirmasi tebakannya. Pemuda itu pasti dibawa ke istana api surgawi ini sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Pasti ada yang aneh. Suara mendesing. Wakil Master Pavilion Wuncang memimpin semua orang ke kuil api surgawi, dan berkata dengan dingin, "Ouyang Hongguang, di mana Anda menyembunyikan orang?" Wakil Master Pavilion Wuncang, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura, Ouyang Hongguang, aku tidak berpikir ketenaranmu hancur di sini. Berpikir bahwa tidak apa-apa menyembunyikan orang. Haha, hanya ada tempat kecil di sini. Lelaki tua itu tidak percaya di mana dia berada, bisa bersembunyi. Ledakan, pemaksaan yang mengerikan tiba-tiba terjadi di tubuh wakil Master Pavilion Wuncang, dan kekuatan roh menyapu seperti lautan, dengan cepat mencari setiap inci kekosongan di sini. Tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah, karena dia bahkan tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di kehampaan. Hah, bagaimana ini mungkin? Selain menggunakan ruang untuk menyembunyikan orang, wakil Master Pavilion Wuncang tidak bisa memikirkan cara lain bagi Ouyang Hongguang untuk menyembunyikan orang. Api di aula api surgawi sangat kaya dan kekosongannya sangat stabil. Tidak mudah menyembunyikan orang sama sekali. Itu bisa disapu oleh yang berikutnya, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Wakil Master Pavilion Wuncang, apa yang kamu lakukan? Membawa begitu banyak orang ke kuil api surgawi, bukankah itu pertunjukan gengsi? Kuil api surgawi itu ketat, dan kamu membawa begitu banyak orang. Itu terlalu banyak. Jalan dingin Ouyang Hongguang Leng. Pavilion tuanku, memang tidak ada seorang pun di sini. Master lain yang dibawa oleh wakil Pavilion Wuncang juga maju satu demi satu. Apakah aku ditipu? Wakil Master Pavilion Wuncang ketakutan. Tiba-tiba, Kaisar Pengobatan Tian Feng berseru dari samping, "Tuanku wakil Tuan Pavilion, pintu bagian dalam istana Tianhuo tampaknya telah dipindahkan kali ini." Apa? Pada saat ini, mata semua orang tertarik. Melihat pintu bagian dalam, ada aura menakutkan yang memancar dari pintu perunggu besar, persis sama seperti sebelumnya. Tetapi untuk alkemis top seperti Wuncang, sekilas dapat dilihat bahwa larangan pintu perunggu tampaknya telah diaktifkan oleh lainnya belum lama ini. Mungkinkah pemuda itu memasuki bagian dalam istana api surgawi? Ouyang Hongguang, kamu sangat berani. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya membawa orang ke aula api surgawi, tetapi juga mencuri kunci Lord-Lord dan membiarkan orang masuk ke aula api surgawi. Hahaha, ini adalah Raja Surgawi, dan Lao Zidu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Wencang Fuge menganjurkan tertawa liar, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Bab 2286. Setelah mengetahui bahwa kuil Tianhuo telah dibuka oleh seseorang, hal pertama yang muncul dari wakil Master Pavilion Wuncang bukanlah kemarahan, tetapi ekstasi. Ouyang Hongguang, hidupmu yang cerdik, bagaimanapun juga, jatuh ke tangan lelaki tua itu. Jika Anda datang, segera beritahu aula penegakan dan laporkan kepada para tetua. Ouyang Hongguang membuka kuil Tianhuo secara pribadi dan memimpin orang-orang ke kuil Tianhuo.
Sekarang lelaki tua itu mencurigai bahwa Ouyang Hongguang secara pribadi menghubungkan prajurit asing untuk mencuri api di kuil dan Tatian Huo saya. Dosanya tidak termaafkan, dan segera beritahu para tetua. Ya, begitu suara itu jatuh, sekelompok orang sangat gembira, bergegas keluar dari istana api surgawi dengan panik, dan dengan cepat memberitahu mereka. Dan Ouyang Hongguang memimpin sisanya ke Ouyang Hongguang, melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin, ambil Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana. Ya, Tian Feng Yaodi dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan. Sekelompok orang segera menerkam Ouyang Hongguang, dan Sui Zigui menerkam Ouyang Nana dengan lebih dingin. Matanya berkilat dengan tatapan mengerikan. Selama Ouyang Nana kehilangan kualifikasi seorang suci di seluruh dan paviliun, bukankah keluarga Sui-nya mendominasi? Melihat orang-orang mendekat dengan cepat, Ouyang Hongguang menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalahnya telah terungkap, tetapi secara alami tidak mungkin baginya untuk menangkapnya dengan tangannya. Dengan dengusan dingin, kekuatan mengerikan menyapu tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan teror seperti tsunami bergegas keluar, meledakkan kaisar pengobatan Tian Feng dan yang lainnya dalam sekejap, dan semua jatuh dengan malu di belakang wakil kepala Woncang. Wajahnya pucat. Wakil Master Pavilion Woncang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Ouyang Hongguang, kamu berani melawan, apakah kamu ingin orang tua itu membawamu secara pribadi? Ouyang Hongguang mendengus dingin, Wakil Master Pavilion Woncang, jangan meludahi orang. Jika Anda ingin menjebak saya dan memimpin seseorang untuk mencuri api istana api surgawi, Anda harus memiliki bukti. Jika Anda hanya ingin mengambil yang lama Bung, kamu cemas. Hingga saat ini, Ouyang Hongguang hanya bisa bertarung karena alasan dan waktu tunda. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shao Chen sangat ingin datang ke istana api surgawi, tatapan percaya diri pihak lain masih sangat menginfeksi Ouyang Hongguang. Selain itu, Qin Chen dengan mudah membuka istana api surgawi sebelumnya, yang membuat hati Ouyang Hongguang. Ada satu secerca harapan terakhir. Tapi Ouyang Nana di samping sudah putus asa. Dia tidak tahu sebanyak Ouyang Hongguang. Dia hanya tahu bahwa hal-hal telah terungkap, dan dia tampak malu. Pada saat ini, saya masih keras kepala. Ketika Lord Pavilion datang kepada saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskan. Wakil Master Pavilion Woncang tidak terburu-buru. Dia sekarang yakin bahwa Ouyang Hongguang memimpin seseorang ke kuil Tianhu. Karena pihak lain ingin menjadi binatang yang terperangkap, dia tidak peduli. Selama Master Pavilion menemukan bahwa dia telah kehilangan kunci untuk membuka kuil Tianhu, keluarga Ouyang secara alami tidak mungkin untuk menghindari kematian. Dalam benak wakil Master Pavilion Woncang, Ouyang Hongguang pasti telah mencuri kunci Master Pavilion untuk membawa orang ke istana api surgawi. Pada saat ini, berita bahwa Ouyang Hongguang membawa orang luar ke kuil api surgawi telah disebarkan oleh keluarga Sui, dan langsung menyebar di antara pagoda dan ledakan. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Seluruh danta mendidih. Reaksi pertama para alkemis yang menerima kabar tersebut adalah tidak percaya. Reaksi kedua kaget, dan reaksi ketiga marah. Ouyang Hongguang sebenarnya membawa orang luar ke kuil api surgawi, benarkah? Tidak dapat diterima. Istana api surgawi adalah salah satu tempat inti dari pagoda dan bahkan beberapa penatua tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Ini adalah aset inti dari pavilion dan dalam keadaan normal, jika Anda ingin memasukinya, Anda harus mendapatkan persetujuan Master Pavilion. Dan sekarang Ouyang Hongguang benar-benar membawa orang luar ke dalamnya. Jika berita itu benar, maka Ouyang Hongguang telah benar-benar melakukan hal tabu di Dan Pavilion. Namun, banyak orang mengetahui kepribadian Ouyang Hongguang dan berpikir bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati Dan Ge. Di lantai perdagangan, Raja Obat Tianhao dan yang lainnya yang telah mencari Qin Chen untuk tidak menemukan apapun sebelumnya semuanya tercengang setelah menerima berita itu. Penatua Wu Zhen dan mereka melihat Ouyang Nana membawa seorang pemuda untuk menyelamatkan Raja Obat Tianhao. Siapa yang tahu bahwa setelah dia menyelamatkan Raja Obat Tianhao, mereka pergi diam-diam. Semua orang mencari orang ini di mana-mana, dan mereka mendapatkannya. Berita seperti itu, mungkinkah pemuda yang dipimpin oleh wakil kepala pavilion Ouyang Hongguang adalah anak barusan?
Tetapi meskipun Qin Chen agak arogan dan kuat, dia tidak ragu untuk merawat Raja Obat Tianhao sebelumnya, dan dia bahkan tidak meminta manfaat apapun. Setelah perawatan selesai, dia pergi diam-diam. Jika orang ini benar-benar orang yang akan mencuri api Istana Api Surgawi, bagaimana dia bisa memiliki cabang tambahan dan dengan baik hati menyelamatkan Raja Obat Surgawi Hao? Pasti ada alasan untuk ini. Pergi, lihatlah. Penatua Wu Zhen berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, sekelompok ahli alkimia berangkat satu demi satu dan dengan cepat bergegas ke Istana Api Surgawi. Pada saat ini di sebuah restoran di luar menara dan Situ Xingzu dan Jijing dan di dua master Dangetop sedang duduk di dalam sebuah kotak, saling minum. Kakak Jijing, kamu dan aku belum berkomunikasi selama bertahun-tahun, kan? Karena Tuan Pavilion tidak peduli tentang hal-hal, sudah lama bagi kamu dan aku untuk minum yang enak seperti hari ini. Wajah Situ Xingzu sedang minum. Sedikit merah, kata dengan emosi. Dia adalah utusan tertinggi Pavilion dan penatua tertinggi, dan Kaisar Jijing dan juga penatua tertinggi Pavilion dan hubungan antara keduanya baik sebelumnya. Tetapi kemudian daratan kacau, dan Tuan Mo Yuanbai tidak peduli. Pikiran orang-orang juga melemah, dan mereka hidup dalam pengasingan, pada dasarnya terlepas dari urusan Dange. Hari ini, urusan Pavilion dan pada dasarnya berada di tangan Ouyang Hongguang, wakil master Pavilion Woncang, dan Kaisar Yinyu dan mereka bertanggung jawab atas semua aspek Pavilion dan siapa bilang tidak? Jika bukan karena debu, saya khawatir Anda dan saya tidak akan memiliki bar bersama seperti hari ini. Pil Emperor Pil menghela nafas, saya juga pergi ke Laut Guntur untuk mempelajari situasi di daratan. Ternyata menjadi seperti sekarang, Istana Misti menjadi nomor satu di daratan. Sebenarnya, saya tidak punya pendapat. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Jika Sang Guanxier memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas seni bela diri? Makan, tapi dia dikutuk karena berkolusi dengan setan asing. Mata merah Kaisar Pil of the Mirror meledak menjadi cahaya dingin. Sebagai warga benua Tianwu, bagaimana daratan bisa dalam bahaya dan ditempati oleh ras asing? Setelah kedatangan tenggat waktu, bagaimana menghadapi leluhur dan leluhur di bawah Jiu Quan? Mata Situ Xingzu juga sangat dingin. Saya tidak menyangka istana berkabut akan melakukan hal seperti itu. Terutama di pavilion dan saya. Ada pengkhianat seperti itu. Situ Xingzu meremas tinjunya dan berkata dengan suara dingin. Setelah mengalami hal-hal ini, mereka juga secara kasar menduga bahwa pavilion wakil Woncang mungkin telah menjadi anjing lari dari istana berkabut. Sudah cukup menjadi wakil kepala Woncang, tetapi, yang itu, juga berada di pihak wakil kepala Woncang, membuat mereka sangat marah. Bab 2287. Sekarang Sao Chen seharusnya memasuki Aula Api Surgawi. Saya tidak tahu mengapa dia harus membuat keputusan seperti itu. Seperti Anda dan saya. Jika Anda bertemu langsung dengan Tuan Pavilion Tuan, ditambah Sao Chen dan Wakil Tuan Pavilion Ouyang, katakan kemungkinan memindahkan Tuan Pavilion masih tidak kecil. Bagaimanapun, Anda dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Pavilion. Tetapi Xiao Chen harus pergi ke Istana Api Surgawi. Jika ada kecelakaan di tempat itu akan gagal dan biarkan Tuhan percayai Woncang dan mereka sepenuhnya. Pil Emperor Jijing menggelengkan kepalanya, sangat tidak mengerti maksud Qin Chen. Ya, di mana tempat kuil Tianwu? Tempat yang paling dihargai oleh Pavilion Lord. Jika sesuatu terjadi, bahkan jika Anda dan saya muncul, saya khawatir itu tidak akan berguna. Situ Xingzu juga menghela nafas, selalu merasa bingung. Mereka berdua tidak bisa menghentikan Qin Chen. Selain itu, mereka datang ke restoran di luar pagoda dan mulai minum. Mereka sebenarnya sedang menunggu kabar. Leluhur, itu tidak baik. Yang besar tidak baik. Tepat ketika keduanya minum di kepala mereka, tiba-tiba kepanikan terdengar dari luar kotak. Diikuti oleh ledakan, kotak dibuka, dan Situ Zhen bergegas masuk dari pintu. Situ Xingzu dan Kaisar Jijing dan langsung terkejut. Setelah melihat ekspresi panik Situ Zhen, hati mereka langsung tenggelam. Wajah memerah yang telah mabuk langsung kembali normal, dan alkohol dipaksa keluar dalam sekejap. Tubuh itu berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi?
Mereka berdua sedikit terganggu, berdoa agar tidak mengalami kecelakaan di Istana Api Surgawi. Leluhur tua, Tuan Kaisar Pil of the Mirror, Wakil Master Pavilion Wuncang mendapat berita entah dari mana, dan memblokir Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana di kuil Api Surgawi. Sekarang berita itu telah menyebar melalui Danta, dan dari kuil Api Surgawi. Api Surgawi, ada orang di mana-mana sekarang. Saya khawatir Lord Pavilion akan segera mengetahui berita itu. Apa? Changdan, gelas anggur di tangan Situ Xingzu dan Kaisar Jijing dan langsung jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana debunya? Pil Emperor Pil Mirror berkata dengan cemas. Wen Chang dan yang lainnya tidak menemukan Sao Chen di luar kuil Tianhuo, tetapi mereka menemukan bahwa gerbang Aula Tianhuo telah dibuka. Sekarang mereka curiga bahwa Sao Chen ada di dalam Aula Tianhuo, dan mereka telah memberitahu para tetua dan hukum, ruang penegakan. Situ Zhen tampak gelisah. Bagaimana bisa? Mustahil. Keduanya benar-benar bingung. Apakah kamu yakin berita itu benar? Kunci Aula Api Surgawi ada di tangan Tuan Pavilion Tuan, dan Chen Sao tidak memiliki kuncinya. Bagaimana dia bisa memasuki Aula Api Surgawi? Kaisar Jijing dan Situ Xingzu tampak luar biasa. Kuil Tianhuo memiliki batasan ketat. Jika mereka tidak memiliki kuncinya, bahkan mereka berdua tidak akan dapat melanggar batasan dan memasuki kuil Tianhuo. Bagaimana Chen Sao masuk? Berita itu benar. Adapun bagaimana Yang Chen masuk, saya tidak tahu. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Situ benar-benar panik. Apalagi yang bisa saya lakukan? Pergi ke Istana Api Surgawi dulu. Kedua suara itu jatuh, dan mereka bergegas keluar dari restoran, dan bergegas ke Danta tidak jauh. Di Aula Api Surgawi, pada saat ini, air yang telah dikelilingi oleh alkemis master yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat ditembus. Dikelilingi oleh semua orang, Ouyang Hongguang sedikit terganggu. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah wakil kepala dan pavilion, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Tetapi menyaksikan semakin banyak pria yang kuat tiba, hatinya berangsur-angsur tenggelam. Jauhkan, teriakan dingin terdengar, dan kemudian, seorang pria kuat yang mengenakan jubah alkemis perak jatuh di Aula Api Surgawi, matanya suram. Itu adalah Kaisar Pil Bulan Perak Tuan. Kerumunan itu gelisah. Kaisar Yinyu Dan adalah wakil master pavilion lain dari pavilion Dan, dengan status bangsawan. Tetapi kedatangannya hari ini tidak membuat gelombang. Dibandingkan dengan Ouyang Hongguang dan wakil master pavilion Wuncang, Kaisar Yinyu Dan selalu sangat adil di pavilion Dan, tetapi dia tidak memiliki latar belakang yang dalam, yang juga menyebabkan rendahnya rasa keberadaan Kaisar Yinyu Dan. Wuncang, Ouyang Hongguang, apa yang kalian berdua lakukan? Dia marah. Sebagai wakil kepala pavilion Dan, Kaisar Yinyu Dan tidak dekat dengan keluarga Ouyang maupun wakil kepala Wuncang. Dia fokus pada pengelolaan urusan pavilion Dan. Namun, baru-baru ini, dua kekuatan besar antara keluarga Ouyang dan keluarga Sui konflik telah mempengaruhi urusan Dan Ge secara serius. Tanpa diduga, kedua kekuatan utama ini benar-benar menggandakan lemparan mereka dan membuat masalah di Istana Api Surgawi hari ini. Ini membuatnya tidak marah. Pil Kaisar Yinyu, tidak ada apa-apa untukmu di sini hari ini. Ouyang Hongguang membawa orang luar ke Aula Api Surgawi. Jika kamu masih wakil penguasa pavilion Pil, maka kamu harus berdiri di sisi lelaki tua itu hari ini. Wakil Master Wuncang memiliki tiket kemenangan. Ucapnya dengan bangga. Apa? Sebelum Kaisar Pil Yinyu tiba, dia juga mendengar beberapa rumor, tetapi tidak percaya itu benar, dan hanya bisa melihat Ouyang Hongguang. Namun, Ouyang Hongguang tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Dan wakil Master Pavilion Wuncang pasti tidak akan menyerah, dan masalahnya tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Ouyang Hongguang, kamu, hati Kaisar Yinyu tenggelam, kesedihan dan kemarahan bercampur. Keheningan Ouyang Hongguang secara alami mewakili persetujuan di mata orang lain. Orang tua itu sudah lama mengatakan bahwa Ouyang Hongguang tidak tenang dan baik hati. Terakhir kali, dia berdebat untuk Lin Tian dan Zhang Ying yang mencuri pil obat mujarab yang tersembunyi. Orang tua itu tahu bahwa orang ini pasti memiliki masalah. Kamu masih tidak percaya padaku.
Apalagi yang bisa kamu katakan? Melihat banyak pejabat Denge tingkat tinggi berkumpul, mulut Wakil Presiden Wencang menguraikan senyum acuh tak acuh. Kali ini, tidak mungkin bagi Ouyang Hongguang untuk membalikkan piring, berkolusi dengan orang luar untuk memasuki istana api surgawi. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya mati. Setelah mendengar kata-kata Wakil Master Pavilion Wuncang, pengadilan berada dalam kekacauan. Mungkinkah terakhir kali Lintian dan beberapa orang yang terlibat juga benar, itu diatur oleh Wakil Master Pavilion Ouyang Hongguang? Jika ini masalahnya, maka Ouyang Hongguang ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Dan Ge telah memberinya begitu banyak, dan dia siap untuk mengkhianati Ge. Dan dosanya tidak dapat dimaafkan. Untuk sementara, orang banyak berbicara banyak. Jadi apa yang terjadi? Dan tepat ketika apoteker yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya, hanya suara membosankan yang terdengar. Kemudian, suara langkah kaki mendekat dari jauh, dan sekelompok lelaki tua berjubah hitam putih datang. Dua karakter merah kecil tertusuk di dada sekelompok orang berjubah hitam. Penegakan hukum, dan kelompok orang berjubah putih ini juga ditusuk dengan dua karakter emas kecil di dada mereka. Lebih tua, ini dari Aula Penegakan Hukum dan para tetua. Banyak alkemis yang telah memblokir pintu masuk Aula Api Surgawi semuanya melepaskannya. Orang-orang yang datang adalah dua kekuatan yang sangat menakutkan dari Dan Pavilion, Aula Penegakan Hukum dan kelompok tetua. Di antara mereka, Aula Penegakan Hukum bertanggung jawab atas hukuman Dange. Dan kelompok tetua membantu tiga wakil pemimpin kabinet untuk mengendalikan semua urusan dan bisnis Dange, yang merupakan dua departemen Dange yang paling kuat. Yang paling menakutkan, atau pemimpin dari dua departemen ini, semuanya adalah satu orang. Penatua Agung Pavilion dan Bab 2288. Penatua yang dikepalai adalah seorang pria tua berusia 60 tahun, berambut abu-abu. Meskipun dia sudah tua, dia penuh semangat, dan dia memancarkan suasana horor seperti jurang, luas dan tak terbatas. Terutama di matanya yang bersinar. Tidak ada cara untuk melihat bahwa itu adalah mata seorang lelaki tua. Mekar dengan kecemerlangan tanpa akhir, berjalan dengan tenang dan mantap. Orang ini adalah Tetua Agung Pavilion dan orang paling kuat di Pavilion dan yang bertanggung jawab atas dua kekuatan utama Aula Penegakan Hukum Pavilion dan kelompok tetua. Dan jauh lebih menonjol daripada seorang wakil tunggal, Master Pavilion. Di Pavilion dan bahkan penguasa Pavilion harus mendengarkan beberapa pendapatnya. Pada awalnya, setelah berita Tanah Suci Darah datang ke Dan Pavilion, dan Pavilion membahas bagaimana menghadapi pertemuan Thunder City. Ouyang Hongguang, yang awalnya memiliki dua tetua agung, Kaisar dan Situ Xingzu, adalah pemenang yang pasti. Pada saat terakhir, tetua agung yang berbicara dan setuju dengan wakil kepala Wencang. Hal ini menyebabkan kegagalan pihak Ouyang Hongguang untuk mengambil keuntungan, dan hal-hal terseret. Sekarang sesepuh agung muncul, hati Ouyang Hongguang tenggelam. Apa masalahnya? Penatua Agung berjalan langsung ke Aula Api Surgawi dan bertanya dengan dingin. Penatua Agung, Anda datang tepat. Ouyang Hongguang mengkhianati Pavilion dan membawa orang luar ke Aula Api Surgawi. Masalah ini sangat penting. Saya tidak berani menunggu untuk membuat penilaian. Ini membuat Tetua Agung khawatir dan bertanya kepada Yang Agung, lebih tua untuk bersikap adil. Wakil Wencang pemilik Pavilion segera berjalan dan berkata dengan hormat, dengan seringai mencibir di sudut mulutnya. Ouyang Hongguang, apakah ini masalahnya? Tetua berkata dengan suara dingin, matanya tenggelam. Ledakan. Tiba-tiba, paksaan yang mengerikan menyapu, menendang dan menendang. Tuan yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan mundur satu demi satu. Dan wajah Ouyang Hongguang menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Penatua Agung memiliki kekuatan luar biasa. Dia sudah menjadi Master Kaisar Bela Diri Puncak 300 tahun yang lalu, dan dia bahkan kandidat pertama untuk Dan Pavilion. Tetapi pada saat kritis, pemilik Pavilion saat ini ternyata lahir, dan ini memungkinkan pemilik Pavilion sebelumnya untuk menyerahkan posisi pemilik Pavilion kepada Mo Yuanbai, menjadi kuda hitam melawan serangan itu. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Tetua Agung adalah orang pertama di Pavilion dan, kecuali penguasa Pavilion, dengan basis kultivasi yang tak tertandingi.
Ouyang Hongguang menutup mulutnya dengan erat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap sesepuh dengan dingin. Dari saat Grand Elder mendukung Wakil Master Pavilion Nuncang pada pertemuan terakhir, Ouyang Hongguang telah melihat melalui wajah orang ini dan tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Wakil Master Pavilion Nuncang segera mencibir, Ouyang Hongguang, apakah menurutmu tidak apa-apa bagimu untuk tidak berbicara? Xing Fei, kamu datang dan memberitahu yang lebih tua, apakah Ouyang Hongguang membawa orang lain ke Istana Api Surgawi sebelumnya? Xing Fei melangkah maju dengan ekspresi gentar dan cemas. Penatua berkata dengan acuh tak acuh, katakan. Dengan bergetar, Xing Fei langsung berlutut. Bawahan bersalah, Ouyang Hongguang, Wakil Master Pavilion. Sebelumnya, aku pernah membawa seorang pemuda ke Istana Api Surgawi sebelumnya. Dia adalah orang itu dan muridnya. Jadi bawahan. Petik 2. Suara Xing Fei bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk setengah kata. Karena dia tahu bahwa bahkan jika paruh kedua hidupnya berakhir, bahkan jika dia tidak dieksekusi, itu akan menjadi kelalaian tugas yang serius dan akan ada menjadi tidak ada masa depan. Wow, kata-kata Xing Fei membuat penonton langsung mendidih. Ini ternyata benar. Membawa orang luar ke kuil api surgawi adalah dosa besar. Bagaimana dengan pemuda itu sekarang? Penatua berkata dengan acuh tak acuh lagi. Bawahan tidak tahu. Master Pavilion Ouyang Hongguang hanya mengatakan untuk membawa murid-muridnya ke kuil api surgawi, dan bawahan tidak terlalu banyak berpikir. Xing Fei gemetar, ketakutan. Wakil Master Pavilion Nuncang melangkah maju dan mencibir, Penatua, lelaki tua itu tahu bahwa lelaki tua itu telah mencari di sini sebelumnya dan tidak menemukan jejak anak itu. Tetapi lelaki tua itu secara tidak sengaja menemukan bahwa gerbang kuil Tianhuo telah dihancurkan. Terbuka. Jadi orang tua itu memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Wakil Master Pavilion Ouyang Hongguang telah mencuri kunci Tuan Pavilion Tuan dan membuka pintu Aula Api Surgawi. Orang ini seharusnya berada di dalam Aula Api Surgawi. Ledakan. Begitu pernyataan ini keluar, penonton seperti penggorengan. Membawa orang luar untuk merasakan aura kuil api surgawi dan memasuki kuil api surgawi adalah dua konsep yang berbeda. Yang pertama sudah sangat serius, dan yang kedua benar-benar tidak dapat diampuni dan dosa tidak dapat diampuni. Ouyang Hongguang, apalagi yang harus kamu katakan? Kata tetua dengan dingin. Ouyang Hongguang masih tidak mengatakan apa-apa. Leluhur. Ouyang Nana memandang leluhur dengan cemas, hatinya tenggelam sepenuhnya. Oke, jangan jelaskan. Ke sini, ambil Ouyang Hongguang. Penatua memberi perintah. Desir-desir, dan tiba-tiba seorang penguasa aula penegakan hukum terbang keluar dan menerkam langsung ke Ouyang Hongguang, dan satu orang menerkam Ouyang Nana. Wajah Ouyang Hongguang berubah, sosoknya tiba-tiba bergerak, bersenandung, kekuatan tubuhnya mekar, dan dia menghadapi beberapa tuan dari aula penegakan hukum. Ledakan, antusiasme menyapu, tuan-tuan ini terguncang satu demi satu. Mata mereka memadat, pangkalan perbaikan Ouyang Hongguang benar-benar telah mencapai titik ini. Orang tua itu tidak mengkhianati dan pavilion. Ouyang Hongguang berkata dengan dingin. Saat ini, apakah kamu masih ingin menolak? Wakil Master Pavilion Nuncang menyeringai dan berkata kepada yang lebih tua, Penatua, biarkan orang tua itu menangkap pengkhianat ini. Tidak dibutuhkan. Penatua mendengus dingin, aku akan melakukannya sendiri dan melihat bagaimana dia menolak. Ketika suara itu jatuh, mata sesepuh itu dingin, dan telapak tangannya terbanting. Saya melihat bayangan telapak tangan tebal keluar dengan keras, kekosongan di Istana Api Surgawi langsung mengeras, dan kekuatan menakutkan mengejutkan alam semesta dan langsung menekan ke arah Ouyang Hongguang. Ledakan. Esensi sejati dalam tubuh Ouyang Hongguang telah berhenti beredar pada saat ini, dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Tubuhnya terpenjara dengan kuat, tidak bisa bergerak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Terlalu kuat, orang-orang di sekitarnya terkejut. Tingkat kultivasi Penatua Agung terlalu menakutkan. Di bawah telapak tangan ini, semua orang merasa bahwa dunia akan runtuh, dan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam muncul. Bahkan para master seperti Ouyang Hongguang berada di depan Penatua Agung. Tidak ada kekuatan untuk mengikat ayam.
Berhenti. Melihat bahwa Tetua Agung hendak menangkap Ouyang Hongguang, dua teriakan marah tiba-tiba terdengar, dan kemudian dua sosok yang dikenalnya muncul di depan Ouyang Hongguang dan menembak bersama. Ledakan. Ketiga pihak bermain melawan satu sama lain, seolah-olah seluruh dunia bergetar, dan Danta bergetar hebat pada saat ini. Ada apa? Apakah ada gempa? Aura yang sangat kuat itu berasal dari menara dan mungkinkah seseorang di Danta sedang berkelahi? Di bawah pukulan ini, seluruh pagoda dan bergetar, dan beberapa pejalan kaki di luar pagoda dan merasakan kejutan itu, dan mereka semua ngeri dan ngeri. Situ Xingzu, Kaisar Jijing, apakah kamu berani memblokir kursi ini? Melihat orang-orang datang, semua tuan di antara hadirin terkejut, dan Tetua Agung berbicara dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Orang-orang yang datang adalah Pil Emperor Jijing dan Situ Xingzu, dan di Paviliun Pil, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk menghadapi Penatua Agung. Bab 2289. Sagong Hao, ada kesalahpahaman di sini, kata Situ Xingzu dengan sungguh-sungguh. Kesalahpahaman. Sekarang semua fakta ada di sana, apa yang bisa disalahpahami? Kalian berdua selalu percaya pada kota Guntur hari itu, dan sekarang mereka membantu Ouyang Hongguang membawa orang luar ke kuil Dange Tianhuo saya. Sekarang lelaki tua itu punya alasan untuk curiga bahwa masalah ini terkait denganmu. Jika kamu tidak melepaskannya, orang tua itu akan membawamu bersama. Penatua Agung itu pecah dengan niat membunuh yang menakutkan. Si Kong Hao, apakah kamu gila? Jijing dan Di berteriak marah. Tampaknya Ming keras kepala. Semua orang memberiku perintah. Situ Xingzu, Kaisar Jijing dan keluarga bangsawan yang mengkhianati paviliun dan mereka semua diturunkan untukku. Si Kong Hao berkata dengan suara dingin. Kamu, Kaisar Jijing dan sangat marah. Ledakan. Si Kong Hao mengabaikan keduanya sama sekali, dan aura menakutkan meledak dari aula api pada hari ini, dan seluruh aula bergemuruh, seolah-olah kiamat akan datang. Si Kong Hao, kamu merusak paviliun dan seperti ini. Situ Xingzu dan Kaisar Jijing dan sangat ketakutan. Sagong Hao ini dapat dianggap sebagai karakter, dan dia bahkan lebih tua dari mereka. Siapa yang mengira bahwa dia bisa begitu keras kepala? Begitu pertempuran dimulai, meskipun Danta tidak akan dihancurkan, itu pasti akan berantakan. Apoteker lain ketakutan. Apa yang terjadi dengan Paviliun Pil? Mengapa para tetua agung, Kaisar Jijing dan tetua Situ Xingzu terlalu kuat? Danta selalu menjadi tempat yang damai, tetapi sekarang telah menjadi tempat yang benar dan salah. Banyak orang ragu-ragu dalam hatinya dan tidak tahu harus berada di pihak yang mana. Di satu sisi adalah para tetua dan aula penegakan hukum yang dipimpin oleh Tetua Agung, serta Wakil Kepala Wencang. Di sisi lain, ada garis tua Taisang yang diwakili oleh Kaisar Jijing dan Situ Xingzu, dan garis Wakil Kepala Ouyang Hongguang. Meskipun Ouyang Hongguang tampaknya telah memimpin orang luar ke Istana Api Surgawi dan secara serius melanggar aturan paviliun dan jauh di lubuk hati semua orang, banyak orang masih tidak percaya bahwa Ouyang Hongguang akan mengkhianati paviliun dan tapi sekarang faktanya ada, semua orang tidak tahu bagaimana memilih. Tapi si Kong Hao tidak peduli dengan keraguan semua orang, dia sudah menembak dengan kecepatan kilat. Dengan keras, dia dalam bentuk listrik, dan dia bergegas menuju Kaisar dan Situ Xingzu. Ekspresi Kaisar dan Situ Xingzu berubah. Keduanya bergabung untuk membunuh si Kong Hao dengan keras. Diblokir mematikan. Sepertinya kalian berdua akan bertarung sampai akhir, Kaisar Jijing dan kamu tidak akan melewati Laut Guntur sekali. Tetapi kamu sangat menghormati penguasa kota Guntur hari itu. Dan bahkan terus bertanya pada Dangeku, untuk bersatu satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain. Orang tua itu punya alasan untuk curiga bahwa Anda telah bergandengan tangan dengan orang-orang dari ras lain. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melanggar larangan dan membawa orang ke paviliun dan saya? Si Kong Hao berkata dengan suara dingin saat dia menembak. Semua orang mendengarkan. Kaisar Jijing dan keluarga Situ dan keluarga yang telah berkolusi dengan orang-orang dari ras yang berbeda, dan Anda tidak menemani orang tua itu dan menangkap keduanya. Apakah perlu untuk aku? Dan paviliun dianeksasi oleh ras asing. Maukah kamu sadar? Di tengah kemarahan, si Kong Hao membuat gerakan yang kuat, matanya tajam.
ini, hati banyak apoteker yang tersisa di lapangan berdetak kencang, dan Kaisar Jijing dan Situ Xingzu berkolusi dengan iblis asing. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika semua orang ragu-ragu. Sagong Hao, jadi kamu juga berkolusi dengan Misty Palace. Suara marah Kaisar dan Situ Xingzu terdengar. Keduanya tidak pernah mengerti mengapa si Kong Hao akan mendukung wakil Master Pavilion Uncang. Tetapi pada saat ini ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia mengerti sepenuhnya bahwa si Kong Hao juga berkolusi dengan istana berkabut. Kalau tidak dia akan mengatakan hal seperti itu. Hari ini, aku akan membersihkan pintu untuk dan pavilion. Keduanya masih terikat. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar marah. Napas mereka meledak, dan mereka dengan berani menembak. Ledakan. Seluruh pagoda dan bergetar hebat dan memekakan telinga. Kekuatan menakutkan menyapu liar di istana api surgawi ini, memaksa master alkimia yang tak terhitung jumlahnya untuk mundur dengan panik. Cepat pergi dan beritahu Tuan Pavilion Tuan. Penatua Wu Zhen dan yang lainnya berkata dengan ngeri. Pada saat ini, tidak, kursi ini sudah ada di sini. Sebuah suara dingin tiba-tiba menyebar melalui aula api surgawi. Bersenandung, segera mengikutinya adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Yang seperti lautan luas, tiba-tiba diselimuti semua orang di lapangan. Seperti gunung raksasa, ditekan dengan keras. Ledakan. Semua orang hanya merasa bahwa mereka tersapu oleh kekuatan yang menakutkan, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Pada saat yang sama, sosok yang luar biasa keluar dari kehampaan. Ini adalah pria kuat dengan tatapan seperti bintang, mengenakan jubah alkemis abu-abu. Sangat biasa. Tetapi napas di tubuhnya seperti lautan, mengejutkan waktu dan ruang abadi, dan luasnya seperti bintang-bintang. Ini Pavilion Tuan. Pavilion Master telah meninggalkan Bea Cukai. Lihat Tuan Pavilion Tuan. Dalam sekejap, banyak apoteker sangat gembira, memberi hormat dengan hormat dan menunjukkan ketulusan. Pengunjung itu adalah penguasa Pavilion dan Mo Yuanbai. Memegang bola aneh di tangannya, itu adalah surga dan dunia. Datang perlahan seperti dewa. Si Kong Hao, Jijing Dandi, Situ Xingzu, dan lainnya masih belum berhenti. Dia mendengus dingin, dan cahaya dunia yang tak terlihat tiba-tiba meledak dari langit dan dunia. Saat berikutnya, Mo Yuan muncul di antara tiga orang berpakaian putih, menamparkan tangannya, dan ketiga orang itu terkejut. Keluar dan jatuh ke tanah satu persatu. Kabinet yang diabaikan orang dewasa. Ketiganya buru-buru memberi hormat. Hah, apakah kamu masih memiliki pavilion yang menguasaiku di matamu? Mata Mo Yuanbai dingin dan nadanya dingin. Pavilion tuanku tidak berani, kata si Kong Hao segera, dan Kaisar Jijing dan Situ Xingzu juga buru-buru berbicara. Wakil Master Pavilion Uncang maju selangkah dan berkata kepada Hong, Tuan Pavilion, sayalah yang ingin membuat masalah. Kaisar dan Situ Xingzu, Wou Yang Hongguang dan lainnya yang mengkhianati Pavilion dan mencuri kunci Master Pavilion. Bawa orang luar ke aula api surgawi dan pavilion saya. Penatua Agung ingin membawa mereka kembali untuk diselidiki, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka menolak untuk bekerja sama dan akan ada konflik. Matanya suram, dan hatinya mencibir. Kali ini, lihat bagaimana kalian masih bermain. Mencuri kunci aula api surgawi. Membawa orang luar ke aula api surgawi. Mo Yuanbai dengan dingin menyapu matanya ke cermin Kaisar dan yang lainnya. Dan tangan kanannya meluncur ke surga dan dunia, dan tiba-tiba sebuah token muncul di tangannya. Kunci istana api surgawi telah ada di surga dan dunia. Kapan itu dicuri? Dia berkata dengan dingin. Apa? Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut, dan dahi mereka bercucuran keringat dingin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tuanku, tetapi istana api surgawi memang memiliki jejak pembukaan. Jantung wakil Master Pavilion Uncang berdetak kencang, dengan cemas berkata, Mo Yuanbai sudah tiba di pintu kuil Tianhuo saat ini, dan melihat ke pintu. Setelah melihat ini, matanya tiba-tiba memadat. Dengan penglihatannya, apakah dia tidak dapat mengetahui apakah kuil api surgawi telah dibuka, dan matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya dingin. Memang ada tanda-tanda pembukaan di gerbang kuil api surgawi. Situ Xingzu, Anda. Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba. Tidak, larangan ini. Tubuh Mo Yuanbai tiba-tiba bergetar.
Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya sangat bersemangat, dan dia membeku sesaat. Situ Xingzu, siapa yang membuka larangan kuil api surgawi? Dia berkata dengan gugup, suaranya bergetar secara tak terduga. Bab 2290. Pada saat ini, mata putih Mo Yuan, yang awalnya ketakutan dan marah, mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak terbatas. Seolah melihat sesuatu yang mustahil. Situ Xingzu menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bersembunyi di depan Tuan Paviliun Tuan. Dia harus berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuan Paviliun Tuan, Situ Xingzu bersalah. Orang-orang di aula api surgawi milik bawahan. Seorang teman kecil, Jijing Dandi dan Ouyang Hongguang juga menundukkan kepala dan menghela nafas sedikit. Di depan Lord Paviliun Lord, mereka tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Namun, kata-kata Situ Xingzu menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Semua orang memandang Situ Xingzu dengan marah, dan mereka sangat marah. Situ Xingzu dan Ouyang Hongguang, wakil Master Pavilion, benar-benar membawa orang luar ke Istana Api Surgawi. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Situ Xingzu, Jijing Dandi, Ouyang Hongguang, dan lainnya adalah merek dange lama yang kuat, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi di benak semua orang. Bahkan jika wakil kepala Wencang dan para tetua mengatakan bahwa Situ Xingzu dan yang lainnya berkonspirasi pada saat itu, di sana masih banyak alkemis yang tidak percaya sama sekali. Tapi sekarang, mata semua orang dipenuhi dengan kebencian, penyesalan dan kekecewaan. Orang-orang Situ Xingzu terlalu mengecewakan semua orang, dan kemarahan dikhianati oleh kerabat mereka muncul di hati semua orang, dan mereka sangat marah. Situ Xingzu dan Kaisar Jijing dan merasakan tatapan marah di sekitar mereka, dan mereka menundukkan kepala dan menghela nafas, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa, mereka melakukan apa yang mereka minta maaf untuk dan Paviliun, dan hanya menunggu perintah Lord Paviliun untuk menangkap mereka. Paviliun tuanku, Anda juga telah mendengar bahwa Situ Xingzu dan yang lainnya berani membawa orang luar ke aula api surgawi. Ini benar-benar melanggar hukum Paviliun dan Wakil Paviliun Master Wencang buru-buru melangkah maju dan berkata, kamu tidak tahu, Paviliun Tuan. Selama retretmu, kekacauan besar terjadi di domain bela diri, dan bahkan tanah suci garis darah berpindah tangan beberapa kali. Sekarang bawahan telah alasan untuk ragu, Situ Xingzu dan yang lainnya telah berkolusi dengan orang-orang dari ras lain dan ingin membahayakan masa depan dange kita. Mereka juga meminta penguasa paviliun untuk memerintahkan agar Situ Xingzu dan yang lainnya ditangkap dan dibawa ke penjara langit untuk interogasi yang ketat. Mata wakil Master Paviliun Uncang penuh dengan hawa dingin, dan hatinya penuh tawa, wajahnya mengerikan. Situ Xingzu, lihat bagaimana kamu bisa kembali sekarang. Kamu sangat bodoh untuk membawa orang luar ke Istana Api Surgawi, dan kamu mencari jalan buntu. Kegemparan. Di sebelah wakil Master Paviliun Uncang, para tetua memimpin kelompok tetua dan orang-orang dari aula penegakan hukum maju selangkah, dan hanya menunggu Master Paviliun memberi perintah, lalu dia harus membuat langkah yang kuat. Tanpa diduga, Mo Yuanbai mengabaikan wakil Master Paviliun Uncang sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Situ Xingzu dan yang lainnya, mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan suaranya. Siapa teman kecil yang kamu bicarakan? Penatua yang hebat akan memulai. Mendengar ini, dia hanya bisa berhenti, dan menatap Mo Yuanbai dengan curiga. Apoteker lain juga sedikit tercengang, dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Apa yang terjadi? Tuan Paviliun Lord bahkan tidak memerintahkan Penatua Situ Xingzu untuk ditangkap, melainkan bertanya siapa yang memasuki kuil api surgawi. Bukankah ini sedikit masalah? Hal terpenting saat ini adalah menjatuhkan Situ Xingzu dan kemudian membuka aula api surgawi untuk menangkap orang yang mencuri api roh, dan menyiksa kebenaran masalah ini. Apa gunanya menanyakan asal pihak lain? Hati Sagong Hao tenggelam. Ini bukan karena urusan pribadi. Berapa banyak orang yang akan selamat dari Situ Xingzu? Memikirkan hal ini, wajahnya berubah. Dia buru-buru melangkah maju, dan berkata dengan cemas, Tuan Paviliun, lebih baik mengambil Situ Xingzu dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk menyiksa.
Cukup, Mo Yuan dengan kosong melirik si Kong Hao, dan berkata dengan dingin, Penatua, kursi ini ditutup sepanjang tahun. Anda tidak berpikir bahwa hal kecil ini mengharuskan Anda untuk mengingatkan kursi ini, kan? Bawahan tidak berani. Wajah si Kong Hao memucat, dan hatinya kesal. Angin macam apa Lord of the Pavilion? Bahkan si Tu Xingzu sendiri tercengang, dan butuh waktu lama untuk bereaksi, tuanku. Teman kecilku bernama Chen Xing. Semua orang terkejut, apa? Berdebu. Penguasa kota Tianlei berdebu. Melihat penampilan semua orang, Mo Yuanbai mengerutkan kening dan berkata, apakah orang ini terkenal? Penatua segera berkata, Tuanku, Chen Qing seperti penguasa kota-kota Guntur hari ini. Dia menggunakan alias Qin Chen. Putra ini baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia menjadi penguasa kota Guntur dan membunuh Xiao. Leluhur Xiao Dongyan memiliki asal yang sangat misterius. Dia menuduh istana Misti berkolusi dengan iblis asing dan membatalkan aturan tanah suci darah belum lama ini. Dia juga bergabung dengan Fuqian Kun, yang telah hilang secara misterius selama lebih dari 200 tahun, untuk mengusir Kaisar Suanyuan dan mengaku sebagai murid Po Chen Wu Huang, untuk menutupi asalku. Ekspresi Mo Yuanbai berubah drastis dan dia gemetar. Dia mengaku sebagai murid Po Chen Wu Huang. Ya, si Kong Hao melirik Mo Yuanbai dengan aneh. Mengapa Tuan Pavilion Tuan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat? Tapi sejauh yang dia tahu, Tuan Pavilion Tuan tidak ada hubungannya dengan Po Chen Wu Huang. Dia segera berkata lagi, Pavilion Tuanku, meskipun Qin Chen ini mengaku sebagai murid Kaisar Po Chen Wu, tetapi bawahannya curiga bahwa itu palsu. Orang ini memiliki asal yang misterius. Dia berasal dari wilayah utara paling terpencil di dunia, daratan, dan keberadaannya aneh. Kekuatan junior jauh di luar imajinasi orang normal. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh murid Kaisar Po Chen Wu. Jadi bawahan curiga bahwa bakat ini adalah orang jahat hebat yang benar-benar berkolusi dengan iblis asing. Si Kong Hao, jangan kentut. Sangguan Sier dari istana berkabut yang berkolusi dengan iblis alien. Saya pikir Anda telah diambil alih oleh Sangguan Sier. Kaisar Jijing berkata dengan marah. Si Kong Hao melirik Kaisar Jijing dan dengan dingin, dan berkata kepada Mo Yuan dengan datar, Tuan Pavilion, meskipun Tuan Pil Kaisar Jijing adalah senior Anda, tetapi setelah pergi ke Laut Guntur belum lama ini, dia sangat menyukai Qin Chen. Dikagumi, dan sekarang bahkan membawa Qin Chen ke Istana Api Surgawi, sehingga bawahan memiliki alasan untuk curiga bahwa Kaisar Jijing dan telah dicuci otak oleh lawan, dan bahkan telah berlindung di iblis asing. Metode ini, kecuali untuk alien itu biasa. Bagaimana seseorang bisa melakukannya? Apa yang terjadi? Ada apa? Ceritakan lebih jelas. Wajah Mo Yuanbai pucat. Dia mundur terlalu lama. Dan banyak hal yang setengah dipahami. Dan dia tidak tahu banyak, jadi dia sangat bingung tentang mereka berdua. Jika bukan karena saat ini semua orang berada di Danta, itu akan menyebabkan langit dan dunia berguncang. Dan Danta akan membangunkannya dari retret. Tuan Pavilion, hal-hal seperti ini. Si Kong Hao segera menceritakan apa yang terjadi di daratan selama periode ini. Dia menambahkan sedikit bahan bakar dan kecemburuan. Tetapi dalam situasi lain, itu tidak membalikkan hitam dan putih. Lagi pula, ada banyak orang yang tahu tentang ini di tempat kejadian. Akhirnya, dia berkata, Tuanku, masalahnya begini. Setelah Kaisar Pil Mirror Thunder dan Xiao Thunder dan partinya, temperamennya telah berubah secara drastis, dan sekarang dia bahkan membawa orang luar ke Istana Api Surgawi. Oleh karena itu, bawahannya memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Kaisar Pil Mirror telah dicuci otak oleh iblis asing. Qin Chen pada dasarnya adalah boneka yang dibudidayakan oleh ras iblis asing.